guys, welcome to Mami Jos Daily. Kali ini Mami mau bikin video tentang fasilitas rumah sakit dari Omni Hospital Alam Sutera. Karena kebetulan juga Mami sekarang lagi dirawat inap, jadi sekalian aja Mami videoin untuk ngasih lihat ke kalian seberapa bagus sih rumah sakit Omni Hospital Alam Sutera. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan untuk kalian yang baru pertama kali join di channelnya Mami, jangan lupa untuk subscribe dan diaktifin icon loncengnya supaya kalian gak ketinggalan untuk video-video terbaru dari Mami. Ikutin terus ya. Jadi di area rumah sakit itu sebenarnya tidak boleh mengambil gambar apapun, baik itu foto maupun video tanpa izin. Karena itu videonya Mami ambil secara diam-diam, makanya berantakan goyang-goyang. Ini adalah area lobi dan ini pintu utamanya. Tepat di sebelah kirinya adalah concierge. Ini adalah bagian registrasi, baik itu untuk pasien lama atau pasien baru. Tepat di sebelahnya ada bagian kasir dan pendaftaran rawat inap. Dan di tengah-tengah main hall ada bagian asuransi untuk rawat jalan. Maju sedikit dari main hall terdapat toko-toko yang menjual berbagai macam makanan. Lurus dari toko adalah bagian IGD. Belok kanan adalah bagian laboratorium dan radiologi. Ini adalah bagian dalam dari laboratorium. Sudut dari tempat pengambilan videonya adalah tempat duduk pasien untuk pengambilan darah. Ini adalah kamar ganti baju untuk pasien sebelum fototoraks. Di dalamnya terdapat loker untuk pasien menyimpan barangnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke ruangan radiologi untuk fototoraks. Ini bagian dalamnya yang biasa untuk foto atau lebih kalian kenal dengan nama foto rongsen. Nah, kalau ini adalah nurse station yang ada di depan poli bagian internis. Ini aku lagi proses registrasi untuk rawat inap. Guys, jadi itu beberapa fasilitas dari rumah sakit Omni Hospital Alam Sutera yang bisa aku kasih lihat ke kalian. Nah, sekarang aku mau ngasih lihat ke kalian fasilitas apa aja sih yang ada di dalam ruangan rawat inap. Nah, karena kebetulan aku di rawat inap itu dibiayai asuransi, dan asuransi aku itu mengcover untuk aku stay di dalam satu kamar sendiri dengan kamar mandi dalam. Nah, mungkin kalian akan lebih familiar dengan nama kamar VIP, tapi ini dengan kondisi tipe kamar yang paling rendah di kamar VIP. Karena biasanya aku ditaruh di bangsal lain. Nah, kali ini aku ditaruh di bangsal anak-anak sepertinya. Karena kamarnya itu ditempelin wallpaper lucu, mungkin biar anak-anak nyaman. Nah, walaupun ini kamar VIP, tapi ini sepertinya kamar rekonstruksi dari kamar yang sebelumnya isinya 2 ranjang menjadi 1 ranjang. Karena terlihat dari nakasnya. Sebelum aku kasih lihat ke kalian video lengkapnya mengenai fasilitas apa aja yang ada di dalam kamar, aku mau infonya. Jadi semenjak adanya pandemi COVID-19, di Omni Hospital Alam Sutera itu menerapkan untuk semua pasien yang mau rawat inap harus mengikuti screening test untuk COVID-19 yang isinya ada rapid test sama fototoraks. Nah, jadi itu wajib. Kalau hasilnya bagus dan itu dilaporkan ke petinggi rumah sakit dan mereka bilang oke, kamu bisa rawat inap, baru kita bisa masuk rawat inap. Tapi kalau menurut mereka nggak bisa, jangan harap kalian akan masuk rawat inap, karena mereka akan tolak kalian untuk rawat inap. Jadi tadi sebelum aku registrasi, aku ngejalanin dulu untuk rapid test yang ditusuk, terus darahnya dimasukin ke alat rapid testnya gitu. Aku nggak bisa kasih lihat fotonya atau videonya karena kan memang sebenarnya di rumah sakit itu tidak boleh ngambil gambar ya. Jadi aku cuma bisa kasih lihat kalian nanti hasilnya. Terus juga untuk foto toraks, itu pun aku juga belum lihat hasilnya, cuma bacaannya aja. Karena hasilnya itu di dalam CD, jadi mesti dibuka di komputer. Seperti itu. Nah, setelah hasilnya sudah keluar, itu kurang lebih 1 jam, hasilnya dilaporkan oleh suster poli itu ke petinggi rumah sakit. Begitu mereka bilang oke, aku baru bisa proses registrasi rawat inap. Nah, kebetulan kemarin itu aku baru bisa proses registrasi itu kurang lebih jam 4:30 sore, dan aku baru bisa masuk ke dalam kamar itu jam 6 lewat, dimana semua rata-rata suster di sini sedang buka puasa, jadi makanya tertunda. Kebetulan aku juga memang belum makan dulu, jadi
lapar banget kemarin itu. Jadi begitu aku masuk kamar langsung makan, karena pas lagi nunggu hasil rapid test aku nyebrang ke Flavor Bliss untuk jajan McD. Nah, untuk lebih lengkapnya ditonton terus ya videonya. Oke guys, jadi ini adalah hasil dari rapid test aku. Untuk hasil dan nilai rujukannya sama-sama non-reaktif ya. Nah, ini kamar yang aku tempatin sekarang. Bisa dilihat ya, nakas kayunya itu ada 2. Makanya aku berasumsi kalau kamar ini dulunya diisi sama 2 ranjang. Untuk wallpapernya juga itu wallpaper lucu. Makanya aku bilang kemungkinan ini adalah bangsal untuk anak-anak. Untuk fasilitas kamar sendiri ada TV LED, ada lemari, ada kulkas, telepon, tempat tidur, sofa dan mejanya. Dan di situ adalah kamar mandi. Ini dalam kamar mandinya. Nah, untuk air showernya sendiri itu juga ada air panasnya ya. Jadi nggak masalah untuk yang lagi sakit untuk mandi. Sebelum pasangin infus, kita menikmati McD dulu. Oke. Oke guys, jadi sekarang ini udah pagi. Cuma kamar aku masih gelap. Karena memang aku biasanya kalau udah pagi nggak nyalain lampu lagi, biasanya aku buka tirai supaya sinar matahari itu masuk. Cuma ini nggak bisa karena tirai yang ini nyangkut. Nggak tahu kenapa tapi nggak bisa digeser, tadi aku udah coba. Nah, dan sekarang ini aku lagi breakfast. Tada! Makanannya aku taruh di kaki. Kenapa? Karena nggak ada meja yang biasanya untuk pasien itu makan dari atas ranjang. Aku udah minta dari semalam, cuma nggak tahu mereka kehabisan stok, dipakai semua, ada yang rusak atau gimana. Nah, dan juga untuk TV-nya, sama aku cuma dikasih TV tanpa remote. Kebetulan aku udah pengalaman nginep di sini berkali-kali, jadi karena aku pengen nonton film lewat flash disk, jadi aku bawa tablet lama punya suami aku, karena tabletnya dia itu ada infrarednya. Jadi aku download remote itu, aku download remote supaya bisa nonton TV, bisa diganti-ganti. Karena pengalaman aku sebelumnya itu remote-nya yang dikasih itu adalah remote universal. Jadi cuma bisa untuk turun naikin volume sama ganti channel. Selebihnya nggak bisa. Padahal ini adalah LED TV ya. Tapi nggak guna remote-nya. Sekarang malah nggak dikasih remote sama sekali. Jadi ya beginilah rumah sakit yang terkenal mahal itu. Oke, jadi ini adalah tampilan remote yang aku install di tablet lama suami aku. Jadi karena ini tablet lama, makanya masih ada infrarednya. Nah, jadi bisa untuk ke TV. Karena untuk handphone sekarang rata-rata udah nggak ada infrared. Jadi nggak bisa dipakai walaupun kamu punya aplikasinya. Ini agak berat ya. Nih, aku coba ya. Kita matiin. Nggak kena. Nah, ada lagi. Nah, gitu guys. Aku nggak tahan, masih tetap gelap. Akhirnya aku nyalain lampu. Nah, ini aku mau ngasih lihat ke kalian. Jadi colokan di kamar ini itu cuma ada 2, dan salah satunya di atas ranjang harusnya. Nah, ini ranjang, ini colokan. Tapi karena cuma di daerah sini cuma ada 1. Jadi kemarin itu colokan ini dicolokin sama mereka untuk kulkas. Padahal yang harusnya itu colokan ini dipergunakan untuk pasien. Misalnya ngecas handphone, kayak gitu. Karena aku lebih butuh untuk ngecas handphone, jadinya kulkasnya aku cabut aja dari semalam. Nah, jadi kulkasnya mati. Nah,
Terus juga ini sebenarnya coverall aku. Untung aku bawa coverall. Yang aku kasih lihat ya. Ini coverall yang aku bawa, dan ini pun harus aku pakai untuk colokin remote bednya. Kenapa? Karena nggak ada colokan lagi. Nah, kalian juga bisa lihat ya. Ini remote untuk bednya. Lihat kabelnya udah kayak apa. Bagus banget kan guys? Ya, aku kasih lihat ke kalian berfungsi atau tidaknya ya. Ini yang paling atas itu untuk bagian kepala. Nah, ini kan kondisinya bed aku lagi agak sedikit naik ya, karena tadi aku mau nonton TV sambil makan. Nah, ini untuk kepalanya berarti masih berfungsi ya guys. Oke, ini udah maksimal 90 derajat. Nah, untuk yang tengah itu untuk naikin ketinggiannya, turunin ketinggian kasur. Ini aku pencet naik ya. Nah, ini naik. Turun. Nah, ini juga berfungsi. Nah, sekarang ini yang paling bawah adalah untuk bagian kaki. Maaf sedikit berantakan soalnya aku kan baru bangun tidur nih. Bagian kakinya, ini aku naikin. Tidak berfungsi apapun. Turun, apalagi. Naik nggak bisa, turun juga nggak bisa. Sebagus ini guys tempat tidurnya. Nah, ini dokter aku lagi visit guys, tapi aku diem-diem videonya. Hehehe. Ini adalah makan siang aku hari ini. Kelihatan enak ya. Nah, ini menu yang aku pilih, makan siang western. Jadi ada chicken vegetable and noodle soup, fish fillet with caper esi, apa itu esi? Pilaf rice, butter pumpkin. Nah, sebenarnya aku kemarin pengen makan makanan Indonesia karena aku butuh nasi. Nah, cuma karena aku itu ada pantangan makan kacang-kacangan beserta dengan turunannya, sedangkan di menunya itu sup kacang merah daging asap, ada omelet tahu atau cah tahu. Nah, terus pas aku tanya ke bagian gizinya, kalau saya ada pantangan makan kacang, ini menunya bakal diganti atau dihilangkan. Nah, berarti kalau kayak gitu, aku cuma makan ayam masak hoisin sama tumis sawi putih wortel sama kerenceng daging. Aku kehilangan 2 menu. Itu rugi banget. Jadi ya mau nggak mau jadinya pilih makan siang western. Di sini aku lagi makan untuk supnya. Di sini menunya tertulis chicken vegetable and noodle soup. Dan semalam aku udah info ke bagian gizi kalau aku dipantang makan segala macam kacang-kacangan beserta dengan turunannya. Tapi di dalam sup aku ditaruhin buncis. Entah dia lupa atau memang nggak bisa dipisahin, nggak ngerti juga sih. Padahal ya, di keterangan itu tertulis pilihan akan disesuaikan dengan diet Anda. Tapi pada kenyataannya, ini tidak sesuai dengan diet saya. Manajemen Omni, tolong dong dibantu. Oke guys, jadi itu adalah fasilitas yang ada di kamar VIP RS Omni Hospital Alam Sutra. Sebenarnya kalau dari sudut pandang Mami sebagai pasien yang udah berobat di sini selama 1 tahun, overall Mami puas dengan pelayanannya Omni Hospital. Mulai dari dokter yang menangani Mami, terima kasih banyak Dokter Sulis. Walaupun dokter sedikit bandel, tapi itu semua memang untuk kebaikannya aku. Memang akunya sendiri yang bandel. Para dokter udah suruh olahraga, tapi aku jarang olahraga. Para dokter udah bilang kalau itu membantu mempercepat proses penyembuhan aku. Mohon maaf ya dokter, bandel nih. Lalu untuk tenaga medis, perawat yang udah
nungguin aku, jagain aku dari pagi sampai pagi lagi, yang udah sabar kalau aku minta ini itu. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin akunya aja yang kali ini kurang beruntung mendapatkan kamar yang ada beberapa barang yang aku butuhkan tapi tidak tersedia di dalam kamar. Tapi aku tahu kalau RS Hospital itu sebenarnya sudah melakukan renovasi secara bertahap ke beberapa kamar. Karena aku sendiri pun pernah stay di kamar yang sudah direnovasi dan itu memang lebih bagus dibandingkan kamar yang aku tempati saat ini. Contohnya seperti dulu waktu aku pertama kali stay di sini dengan tipe kamar yang sama, tapi TV-nya itu masih pakai TV tabung. Bayangkan, sekarang TV-nya udah pakai LED. Berarti kan itu sebuah peningkatan, bukan? Lalu terakhir untuk ahli gizi. Terima kasih banyak sudah menyediakan makanan untuk kami para pasien. Cuma mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk ketelitian dan koordinasi terhadap dokter, suster, dan pasiennya. Terlebih lagi kalau dari dokter atau pasiennya sendiri sudah memberikan notes kalau si pasien itu punya alergi atau pantangan makanan. Karena jujur beberapa kali saya rawat inap di sini, sempat beberapa kali pula kecolongan untuk makanannya. Padahal saya sudah notes kalau saya ada pantangan makanan, baik itu di snack ataupun di makanan utama seperti itu. Tapi itu bukan masalah besar. Semuanya oke lah sebenarnya. Overall itu saya sangat puas banget dengan pelayanannya Omni Hospital. Sukses terus Omni Hospital. Oke guys, untuk itu berakhir pula video Mami kali ini. See you on the next video. Bye bye.